Kalau seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ayat demi ayat kan dikerjakan, dia tahu. Faidah kutiyatis sholatu fangtasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Jadi orang itu akan tahu satu demi satu yang apa yang harus dia kerjakan, dan itu pun diceritakan dalam hadis bahwa memang orang itu harus berikhtiar. Semuanya harus berikhtiar. Masa seorang sekolahnya ekonomi nanti lulusnya dokter, kan nggak mungkin. Iya, iya Ya benar kan? juga itu ya. Kan seperti itu. Ikhtiarnya harus sesuai pasti. Iya. Ya. Kalau dia belajar kedokteran, fakultasnya kedokteran, ya lulusnya ya Jadi dokter, kan gitu. Nggak mungkin yang orang itu hanya duduk di masjid dengan zikir menurut dia loh ya. Bukan yang diajarkan Rasul. Terus kemudian harta datang, nggak seperti itu. Itu namanya orang malas. Nah, orang malas ini Allah tidak suka sebenarnya. Bagaimana dia itu mau punya rezeki yang cukup untuk menghidupi anak dan istrinya kalau dia itu malas? Kalau dia diajak diskusi untuk bagaimana berikhtiar, dia marah, dia tersinggung dan sebagainya, kan gitu. Itu salah, tetap di hadapan Allah Ta'ala salah. Nah, kalau dia udah marah, ya Allah langsung tersenyum aja. Berarti emang kamu dapatnya begitu-begitu aja. Satu, itu untuk yang suami. Untuk istrinya lah, cinta bangetnya itulah yang bucin kalau zaman sekarang itu. Budak cinta lah. Akhirnya kan, iya gimana ya, akhirnya kan ya sudah, kalau memang kamu cinta sama suami, ya sudah, kamu harus terima merelakan seperti itu. Jangan keluh kesah. Jangan keluh kesah istilahnya. Karena nggak bisa, yang namanya cinta kepada Allah Ta'ala itu nggak bisa seperti manusia di dunia, itu nggak bisa. Jadi solusinya bagaimana Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya jelas, pertahankan iman kepada Allah Ta'ala, seperti itu ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus ada dalam hati kita. Jadi kita hanya takut kepada Allah Ta'ala, bukan kita takut pada Allah akhirnya kita tidak takut kepada orang. Iya, bukan seperti itu. Iya. Kan kita disuruh untuk hormat kepada orang lain, terus akhirnya nggak takut. Akhirnya karena kita itu merasa agama kita paling baik, agama kita paling hebat, kita akhirnya ngecek orang lain, padahal orang lain itu saudara kita. Ya salah ya seperti itu. Padahal saudara kita belum tentu salah loh. Nah, ketakwaan ini sangat penting ya dengan orang, walaupun orang itu ya ada salah, ya nggak perlu kita benci banget-banget, nggak perlu kita benci banget-banget ya. Jadi intinya adalah sebagai seorang Islam itu belajar taat kepada Allah Ta'ala, ikutin perintah Allah Ta'ala. Mamanya Allah itu menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka, ya belajarlah maafkan. Wastaghfir lahum, ini adalah perintah Allah bahwa kita disuruh mendoakan kesalahan dan dosa seseorang, khususnya yang muslim ini, ya kita bantu dengan doa, walaupun dia salah didoakan ya. Nah, jadi bagaimana cara Allah memberikan rezeki, bukan kekayaan loh ya. Kalau kaya itu, orang kalau taat pada Allah Ta'ala kaya ya. Sejak dulu orang Indonesia itu nggak ada yang miskin. Orang Arab itu ya semuanya jadi raja minyak, nggak ada yang jadi sopir taksi, kan begitu. Harus berpikirlah yang real gitu loh ya. Nggak ada yang jualan gamis, nggak ada yang jualan buah-buahan, kan begitu. Mikirlah yang benar-benar real, bahwa beginilah cara Allah memberikan rezeki pada hamba-hambanya. Oh, mintanya kok kaya kok minta seseorang, gimana caranya? Kan gitu, gitu. Oh, ini baca ini, aku sahkan. Ya bukan seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan seperti itu. Ikhtiar yang baik di jalan Allah, yang mudah-mudahan nanti akan mendapatkan rezeki yang halal, thayyib insyaallah ya. Jadi jangan berharap kaya, jangan. Biarkan Allah nanti yang menata. Kaya itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kita kejar pun, kalau memang Allah belum mengizinkan, ya nggak bisa. Kalau Allah memberikan rezeki dari langit dan bumi, itu maksudnya itu ya rahmatnya sebenarnya, bukan terus dia menguasai bumi, itu mineral bumi, dia jadi juragan minyak. Ustadz, di lingkungan rumah saya Ustadz,
ada seorang pemuda nih, pemuda maksudnya tuh umurnya sekitar 40 tahunan, udah berkeluarga. Dia tidak mempunyai kerjaan tetap sebagai karyawan atau pengusaha. Dia hanya kadang tetangganya nyuruh ngecat rumahnya, Serabutan lah gitu. serabutan gitu. Orangnya ini sama siapa aja, kalau orang Jakarta Baik. bilang open gitu. Open tuh artinya Ramah gitu. ramah, baik gitu kan, sering nolong. Apakah ini termasuk Allah membukakan jalan rizki dari berbuat baiknya? Iya, salah satunya itu. Makanya di dalam Quran ceritakan bahwa wafis sama iris kukum wa ma tu'adun, dijelaskan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang janjikan Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya cara rezeki ini dapat? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Itu. Jadi dia itu baik kepada siapapun. Iya, walaupun rezekinya dapat ini dia kan dapat terus rezeki. Cukup lah untuk sehari-hari. Kalau dia baik, dia akan seperti itu. Suatu ketika kalau nanti dia sudah uzur, bisa aja nanti ada orang yang tahu orang ini baik, kelakuannya baik, pribadinya baik, ibadahnya baik, diambil dia. Akhirnya dia kerja bukan kerja yang kasar. Diambil dia kerja sama dia, entah dijadikan apa nggak ngerti, umpamanya ngurusin ayam bekisar umpamanya, kan gitu. Ayam Bisa hutan aja. gitu bisa. Ayam hutan umpamanya. Terus tamannya, Ngurus tamannya kan Atau seperti itu. ngawinin ayam itu, kan itu juga pekerjaan itu Pak Ustadz ya. Bentar, ayam apa yang mau dikawinin? Takut. kembang biak. Jadi punya perkebunan ayam. jadi bisa aja nanti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Dia umurnya sudah mulai menua, ini bisa aja nanti. Nah, begitulah cara Allah menolong sebenarnya. Iya. Nah, orang yang seperti ini, ya itu kita harus contoh. Bukan berarti kekayaan, bukan. Kepribadian inilah yang harus kita contoh. Memberikan sedekah, tidak usah perlu ngomong dengan orang lain bahwa kita memberikan sedekah, memberikan infak, nggak perlu kita ngomong pada orang lain. Memberikan makan, nggak perlu kita omongkan yang hal-hal seperti itu, ya. Nah, itu juga akan memberikan jalan jalan rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus memahami bagaimana Allah itu memberikan rezeki yang halal, yang thayyib, tidak segampang kata-kata mereka. Sebenarnya rezeki halal dan thayyib itu untuk mendapatkan itu dengan berdarah-darah istilahnya. Jadi berdarah-darah itu bukan karena berdarah ya, tapi benar-benar sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, dan itu benar-benar tidak segampang yang mereka ucapkan. Benar-benar sulit lah, dan memang itu harus sabar dalam menunggu rezeki dari Allah Ta'ala. Itu harus sabar, tidak bisa sebulan dapat, enggak, itu bisa aja malah ujian dari Allah Ta'ala. Walaupun orang itu dengan sabar, ya dia dapat rezeki dari Allah Ta'ala, ya dia harus tahu bahwa rezeki ini ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bentuknya adalah harta. Jadi udah tahu sejak awal, sehingga dia mempergunakannya juga baik di jalan Allah, terus di jalan Allah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa manfaat. Bagaimana seseorang itu akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala itu tidak segampang orang baca ini baca itu. Tidak seperti itu. Kalau mengharap boleh, Allah tahu hati kita semua, tahu, tetapi Allah juga tahu apa yang kita kerjakan, ngikutin perintah Allah sama Rasul apa enggak, gitu aja. Kalau nggak ngikutin, ya enggak diberi biasanya. Ya, itu terserah Allah aja. Diberi bisa menjadi ujian sehingga orang tersebut sombong, bisa. Sehingga dia lupa, bisa. Akhirnya dia merendahkan orang lain, bisa sebenarnya. Tapi tidak segampang orang berbicara seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.